آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Masjid dengan kubah baret merah menjadi bangunan yang mencolok di Kampung Pamoyanan RT RW 1 RW 13 Desa Padasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat KBB. Tidak hanya unik, Masjid Baret Merah ini bahkan diresmikan langsung oleh orang nomor 1 di TNI, Panglima Agus Subianto, dan letak Masjid Baret Merah ini berada di area permukiman yang padat pemirsa. Aksesnya pun harus melalui sebuah gang di Jalan Nyalindung. Informasi lengkapnya, kita terhubung bersama rekan Rahmat Kurniawan, wartawan Tribun Jabar. Rekan Rahmat, silakan informasi selengkapnya terkait masjid unik berkubah baret merah TNI ini. Baik Yusina dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kampung Pamoyanan, Desa Padasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini ada sebuah masjid unik, begitu, dan disebut unik karena bentuknya tidak lazim, karena kubah di masjid ini berbentuk baret merah Kopassus, lalu pasukan elit dari TNI yang ada di Indonesia. Nah, kemarin saya sempat berkunjung ke tempat ini, ke Masjid Baret Merah ini. Memang lokasinya ini untuk sampai ke area masjid ini kita harus melewati sebuah gang yang ada di Jalan Nyalindung. Melalui Jalan Nyalindung itu ada sebuah akses gang yang harus masuk sekitar 10 meter ke dalam hingga bisa masuk ke area Masjid Baret Merah ini. Dari keterangan pengurus masjid, pensiunan TNI juga, Letnan CKE Suroso mengatakan bahwa pembangunan Masjid Baret Merah ini berawal atau diinisiasi oleh Suroso langsung, di mana inisiasi ini muncul saat pertemuan Suroso dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di salah satu masjid atau Masjid Ashifa yang tadi ada lokasi. Dari pertemuan itu Suroso mendapatkan mandat begitu atau pesan dari Agus Subianto yang mengatakan bahwa jika ada keperluan untuk pembangunan atau renovasi masjid di kampung setempat, agar Agus Subianto ini dihubungi oleh Suroso. Nah, seiring berjalannya waktu, Suroso kemudian menghubungi Agus Subianto mengatakan bahwa di kampung Pamoyanan ini akan dilakukan renovasi musola, begitu. Dan respon dari Agus Subianto mengatakan bahwa musola tidak harus direnovasi tapi dibangun baru saja. Begitu saya mengikuti kata Suroso ketika ditemui. Nah, akhirnya pembangunan Masjid Baret Merah ini dimulai pada Juni 2025 dan pada bulan Januari kemarin, tanggal 19 Januari 2026, Agus Subianto datang langsung ke lokasi dan melakukan peresmian secara langsung. Nah, di bulan Ramadan ini Masjid Baret Merah ini telah aktif begitu, bahkan yang sebelumnya tidak menggelar, yang sebelumnya berupa musola saat ini telah menjadi masjid dan menggelar tarawih secara utuh. Begitu rekan Stina, laporan sementara dari Rahmat Kurniawan di Bandung Barat. Pembangunan masjid ini awalnya saya sebagai inisiator yang untuk membangun masjid ini, pertama saya bukan membangun tetapi merenovasi masjid ini yang awalnya hanya 5 tumbak berupa seperti musola, tapi kita ajukan renovasi ke Bapak Panglima TNI, Bapak Agus Subianto, Jenderal TNI yang sekarang lagi menjabat Bapak Panglima. Namun beliau mengambil keputusan atau mengambil kebijakan untuk tidak usah direnovasi, namun kita harus membangun baru saja. Ya, jadi masjid ini yang awal mulanya kapasitasnya sekitar 60 orang, karena mungkin dari situ beliau membuat kebijakan karena masyarakatnya banyak, akhirnya dibikinkanlah masjid seperti ini. Dan masjid ini dengan luas 210 meter dan sekarang menjadi 15 tumbak. Dari 5 tumbak menjadi 15 tumbak. Dan ini juga masjid ini yang menjadi unik karena beliau, Bapak Panglima ini untuk membuat khutbahnya itu berupa baret Kopassus atau baret komando, baret merah. Ini karena di Indonesia, mungkin di dunia pun belum ada yang namanya khutbah masjid berupa baretnya TNI.
Ini wujud daripada pemikirannya beliau, Bapak Panglima, kedekatan antara TNI dan rakyat. TNI itu lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat. Ya ini wujudnya, membuat masjid pun simbolnya adalah kubahnya berupa baretnya TNI, baret komando, baret merah. Ini diresmiin langsung sama Pak Panglima Pak ya katanya? Iya, sama Panglima. Pak, kalau sebelumnya ini masjidnya seperti ini atau ini bangunan baru nih Pak? Ini sebelumnya cuma musola kecil. Oke. Musola kecil. Terus diperbaiki jadi? Diperbaiki, diluasi, ini tanahnya dibeli sama Panglima. Ini dulunya kecil gitu. Oke. Pak, kalau aktivitas taraweh lebih ramai dari sebelumnya atau gimana nih Pak? Lebih ramai sekarang, penuh. Penuh sekarang Pak ya? Kalau sebelumnya musola kecil Pak ya? Kecil, malahan suka di luar penuh gitu. Sekarang kan udah besar gini, pada masuk semua gitu. Alhamdulillah. Nah, ini bisa menampung berapa orang Pak kalau? Kalau menampung kurang lebih Bisa 200-an Pak ya? 200 lebih lah, 200 lebihan. Kalau Pak Panglima sendiri udah berapa kali Pak kesini Pak setahu Pak? Panglima pertama ya itu Peresmian. 1 kali. Terus Keduanya pas kemarin longsor itu ya? Iya, kemarin pagi-pagi. 2 kali berarti Ya, ya? 2 kali itu ada Ustadz katanya. Pak, kalau ini bisa dengan ikon yang baru ini bisa menarik masyarakat ke sini nggak Pak sebetulnya Pak? Iya. Soalnya ini dari Panglima gitu, ada nama ya. Gitu. Ada namanya ya? Iya. Banyak itu pejabat-pejabat di sini. Pejabat-pejabat di sini Pak? Pejabat dari mana aja Pak yang datang? Dari daerah Bandung aja, dari jauh-jauh itu dari Jakarta juga ada. Berarti kalau di sini setiap malam berarti ada apa namanya Pak? Tarawih dari mulai pukul ya, berapa? Pengawasan gitu, rutin. Pengajian rutin Ya, tiap malam Pak? Hari ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.